Nah, untuk akan membahas mengenai bagaimana pertautan pengetahuan dan kepentingan jargon Habermas, karena pengetahuan dasar dari Habermas kepada pengetahuan bahwa memang pengetahuan manusia itu bisa menjadi ideologis jika dipisahkan dari aspek kehidupan manusia. Kemudian memisahkan aspek teori juga dengan praksis, teori kritik kalau misalnya kita merujuk pada Kant, karena Habermas ini kan juga merujuk juga pemikirannya pada Kant untuk merekonstruksi ulang struktur pengetahuan manusia. Nah, sementara kalau kata Karl Marx, untuk merefleksikan ilmu-ilmu kritis, sebuah ilmu yang memadu dalam melakukan pekerjaan kerja praksis emansipatorisme. Kang Iqbal sudah menyampaikan dulu di awal ketika pengantar dari pemikiran jargon Habermas ini, dan juga bagaimana memandu rasio untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi pada proses pembentukan diri manusia sebagai spesies gitu ya. Dan ada 3 bentuk pengetahuan manusia: pengetahuan alam yang dihasilkan oleh kepentingan kognitif teknis, kemudian pengetahuan sosial yang dihasilkan oleh kepentingan kognitif, dan kepentingan. Nah, ilmu empiris dengan kepentingan teknis, historis hermeneutis dan kepentingan praksis, ilmu kritis. Menurut pemikiran jargon Habermas, tentu sudah hadir bersama kita pemantik yang asing lagi, yang selalu menjadi pemantik diskusi kita setiap kajian malam Jumat, kajian filsafat ini. Kepada Kang Iqbal Hasanuddin, waktu seluas-luasnya dan selebar-lebarnya dipersilahkan untuk memaparkan mengenai bagaimana sih pertautan pengetahuan dan kepentingan jargon Habermas dari 3 rumusan bentuk pengetahuan manusia itu. Silakan Kang Iqbal. Baik, terima kasih Teh Neni atas kesempatannya. Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan Teh Neni ya. Malam ini kita akan masuk di pertemuan ketiga ya, yang mengulas pemikiran Jürgen Habermas. Seperti yang sudah kita diskusikan di 2 pertemuan sebelumnya, kita akan mengulas sedikit demi sedikit ya pikiran-pikiran Habermas yang kita anggap bermanfaat untuk didiskusikan, dan memang gampang-gampang susah ya kalau kita baca buku-buku Habermas, baik bukunya langsung maupun buku-buku pengantar, ya gampang-gampang susah ya. Sebagian yang gampang, sebagian yang susah. Jadi memang membaca buku Habermas, baik buku yang pengantarnya maupun buku Habermas langsung, mengandaikan kita memang punya keakraban dengan topik yang dibahas oleh Habermas. Ada beberapa informasi yang suka diandaikan oleh Habermas ketika mengulas satu persoalan, yang diandaikan kita sudah tahu dan membaca dari sumber lain ya. Jadi memang kalau membaca beberapa buku Habermas, diandaikan kita juga sempat membaca beberapa buku pengantar yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, pada malam ini saya akan sedikit mengulas satu topik yang penting dalam teori kritis ya, teori kritis Habermas, yaitu pandangan Habermas tentang pertautan pengetahuan dan kepentingan. Ini adalah refleksi Habermas yang ditulis dalam sebuah buku khusus ya. Habermas menulis sebuah buku khusus yang diberi judul ya persis sama dengan judul diskusi kita kali ini, pertautan pengetahuan dan kepentingan ya. Jadi kalau kita lihat judul aslinya Knowledge and Human Interest, ini adalah buku Habermas yang terbit pada tahun 68 ya, yang dimaksudkan sebagai kritik atas positivisme. Nah, kita mengacu kepada buku ini untuk diskusi pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk share screen ya.
Nah ini mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya, slide-nya, judulnya Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan menurut Jurgen Habermas. Ini satu topik yang diulas secara khusus dalam buku Habermas ya, buku Habermas yang berjudul Knowledge and Human Interest. Ini buku yang menarik ya, buku yang cukup banyak dibaca oleh mereka yang mempelajari teori kritis, membaca Habermas, karena ini memberikan satu perspektif yang menarik terkait dengan kritik ideologi. Nah, di dalam buku ini kita bisa mendapatkan intisari ya dari pandangan teori kritis Habermas yang kita bisa sebut, katakan itulah satu kalimat, apa sih intisari dari buku ini ya, kurang lebih intinya adalah kritik Habermas terhadap positivisme ya. Nah ini tentu positivisme adalah satu istilah yang khas ya, satu istilah yang khas yang kalau kita mengingat sejarah pemikiran di Eropa, kita akan langsung kalau kita mendengar istilah positivisme mengantarkan kita kepada orang seperti Auguste Comte ya, Auguste Comte, Ernest Mach yang dianggap sebagai para pemikir positivis ya. Nah, seperti apa positivisme nanti yang dikritik kita akan lihat ya. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh Habermas dalam kerangka teori kritis mazhab Frankfurt ya. Ditulis tahun 68 sebagai seorang pemikir generasi kedua mazhab Frankfurt. Habermas mengajukan kritik ideologis terhadap positivisme. Nah, kalau ada kata-kata kritik ideologis, itu artinya sudah sangat jelas ini memiliki konotasi Marxis ya. Jadi kalau kita mengatakan ilmu itu bersifat ideologis atau positivisme itu bersifat ideologis atau teknologi itu bersifat ideologis, itu adalah satu istilah yang teknis Marxis. Sebuah pengetahuan disebut ideologis jika pengetahuan itu berpretensi untuk mengabsahkan kenyataan, padahal di dalam kenyataan itu terjadi semacam eksploitasi ya, penghisapan, terjadi negativitas, terjadi konflik, terjadi ketimpangan gitu. Nah, sebuah pengetahuan ideologis berusaha untuk mengaburkan ketimpangan itu, kemudian menyingkirkan ya fakta-fakta tentang mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai, dan kemudian berpretensi untuk berpaku hanya semata-mata pada fakta-fakta universal ya, fakta-fakta universal itu positivisme dianggap sebagai ideologis karena mengabaikan historisitas dari pengetahuan manusia, seolah pengetahuan manusia itu bisa terlepas dari kepentingan, dari praksis ya. Seolah pengetahuan itu semata-mata terkait dengan pengetahuan, tidak terkait dengan kelas, dengan praktek. Ini yang kemudian kita melihat unsur-unsur Marxis ya dari teori kritis yang dikembangkan oleh Habermas. Meskipun kalau kita berbicara Marxisme tentu tidak sama ya Marxisme dengan Leninisme seperti yang dikembangkan misalnya di dalam konteks Soviet ya, karena Marxisme sebagai sebuah filsafat kritis dia selalu berkembang, bahkan tidak bisa dibakukan menjadi sebuah Leninisme seperti dalam Marxisme-Leninisme yang berkembang belakangan di dalam Partai Komunis ya. Nah, di dalam buku ini Habermas tadi ya menunjukkan watak ideologis dari positivisme karena ia mengklaim metode ilmiah sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan yang mungkin tentang kenyataan. Jadi positivisme itu kan kalau kita mengacu kepada Auguste Comte ya, Auguste Comte, kemudian Ernest Mach, kemudian belakangan ke Charles Sanders Peirce dan lain sebagainya, itu kan disebut sebagai positivisme karena mereka hanya mau menerima apa yang disebut sebagai kenyataan itu sesuatu yang bisa diukur ya, sesuatu yang empiris dan bisa diukur gitu.
bisa dirasakan, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diindra. Pokoknya bisa diindra ya. Kalau dia tidak bisa diindra, artinya nggak empiris, artinya nggak nyata, dia nggak ada gitu ya. Jadi sesuatu yang disebut eksis itu kalau dia betul-betul bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang. Nyata itu disebut sebagai kenyataan empiris gitu. Maka positivisme sebagai sebuah cara pandang gitu ya. Maka sebetulnya dia adalah satu kata Habermas ya. Kalau dia mengklaim sebagai satu-satunya cara pandang atau cara pandang yang benar tentang kenyataan, maka dia bersifat ideologis. Karena dia sudah mendaku sebagai yang paling benar dan yang lain tidak punya jalan untuk sampai pada kebenaran kecuali dirinya gitu. Nah, ini disebut ideologisnya di sini ya. Nah, mengklaim sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan yang mungkin tentang kenyataan. Padahal tentu pengetahuan bisa beragam ya. Ada common sense, ada pengetahuan etis, ada pengetahuan historis, pengetahuan kritis, bahkan pengetahuan mistik mungkin ada ya. Tidak semuanya pengetahuan itu bersifat positivistik ya, sesuatu yang positivistik. Jadi ada banyak. Nah, kalau pengetahuan kemudian dibatasi semata-mata hanya yang ilmiah ya, yang bisa diukur, bisa dikuantifikasi, bisa dijelaskan secara positif ya, positif dan menurut ilmu-ilmu empiris, maka cara pandang ini sudah mengabaikan cara pandang yang lain, misalnya cara pandang kritis yang non positivistik ya. Nah, dalam pengantar buku itu Habermas mengatakan ya tujuan mengapa dia menulis buku ini adalah saya sedang mengerjakan satu usaha yang berorientasi historis untuk merekonstruksi awal sejarah positivisme modern dengan maksud sistematis untuk menganalisis pertautan antara pengetahuan dan kepentingan manusia. Nah, mungkin ini kita perlu kembali lagi mengapa mazhab Frankfurt berkepentingan nih melakukan sebuah analisis terhadap positivisme ya, karena kita tahu teori kritis ini kan sebuah teori dengan maksud praktis ya, sebuah teori yang berorientasi untuk melakukan perubahan sosial. Dan siapa yang bisa melakukan perubahan sosial itu kan diharapkan adalah kaum cerdik pandai kan, para mahasiswa, para guru besar, dosen, karena mereka lah yang mengerti tentang teori ya dan mengerti tentang praksis gitu ya. Nah, problemnya adalah kultur yang berkembang di dunia kampus itu adalah satu kultur berpikir yang disebut sebagai positivisme gitu ya. Jadi positivisme itu satu kultur akademis di kampus-kampus yang tidak memungkinkan kampus melahirkan satu gerakan sosial kritis yang mendorong terjadinya perubahan. Pandangan positivisme lah yang menyebabkan kampus seperti tidak punya kepedulian ya terhadap penghisapan, tidak punya kepedulian terhadap ketimpangan, tidak punya kepedulian terhadap problem-problem sosial ekonomi, karena dalam positivisme isu-isu soal ketimpangan, soal ketidakadilan itu isu-isu yang tidak terkait dengan fakta-fakta ya, itu terkait dengan nilai, value ya. Sementara ilmu terkait dengan fakta-fakta ya, tidak ada hubungannya dengan value gitu. Maka bicara tentang keadilan, bicara tentang ya eksploitasi itu adalah sesuatu yang di luar wilayah pembicaraan tentang ilmu ya. Jadi tidak bersifat positivistik. Nanti seperti itu ujungnya. Jadi maka orang-orang yang kemudian berkecimpung di dunia kampus akhirnya kemudian menolak ya, bersifat kritis seperti yang dikatakan oleh siapa, Herbert Marcuse ya. Kata Herbert Marcuse,
para cendekiawan itu menjadi manusia satu dimensi. Harusnya kan layaknya manusia pada umumnya, manusia itu kan cara beradanya itu kan modus of being-nya punya dua cara berada ya. Selain dia mengiyahkan, tapi juga punya kemampuan melakukan menegasi, mengatakan tidak gitu ya. Selain mengatakan iya pada kenyataan, tapi juga mengatakan tidak. Kadang iya, kadang tidak. Nah, kalau dia selalu mengatakan iya pada kenyataan, tidak pernah bisa mengatakan tidak, maka manusia seperti itu sudah menjadi manusia satu dimensi ya. Jadi kacamata kuda gitu, nggak pernah bisa melakukan kritik, tidak pernah bisa mengatakan tidak, selalu mengatakan iya, satu dimensi gitu. Nah, sebenarnya sudah bukan manusia lagi ya, karena manusia karakteristiknya adalah bisa mengatakan ada kayak kegiatannya begitu atau apa. ada yang bocor ya Teh Deni ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Habermas itu mengapa berbicara tentang positivisme, karena dunia kampus seperti tidak bisa melakukan sesuatu seperti diharapkan oleh para pemikir teori kritis ya. Jelas proletariat sudah sulit ya diharapkan. Seperti dibayangkan Marx sudah tidak bisa karena sudah terasing. Mereka terjebak dalam kesadaran palsu gitu ya, dalam sistem. Nah, para cendekiawan, para cerdik pandai ternyata mengalami keterasingan juga. Kalau para buruh itu terasing karena pekerjaannya ya, boro-boro mereka melakukan perubahan sosial gitu ya. Untuk makan aja sulit gitu. Jadi boro-boro mereka melakukan perubahan, untuk makan aja mikirin keseharian mereka sudah sibuk sekali. Nah, para ilmuwan, para cendekiawan ternyata berlomba-lomba bukan melakukan kritik terhadap kenyataan, tapi mereka berlomba-lomba untuk melakukan semacam mencapai kebenaran ilmiah ya. Jadi bukan mengkritik eksploitasi, mengkritik negativitas dalam masyarakat, tapi terobsesi pada sebuah teori ya, semacam kebenaran universal yang menjadi target dari ilmu pengetahuan gitu. Itu kenapa Habermas merasa berkepentingan ya. Nah, dari Habermas ingin membuktikan kekeliruan ya, ilusi dari cara pandang seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, tentu di buku ini kita diajak oleh Habermas untuk membaca kembali sejarah epistemologi ya. Jadi kalau kita membaca bukunya, kita di bagian-bagian awal akan bertemu dengan Immanuel Kant ya. Immanuel Kant, kemudian ada Hegel, ada Marx, kemudian nanti baru muncul para pemikir positivisme, pragmatisme, dan historisisme ya. Ada Auguste Comte, Ernest Mach, kemudian Charles Sanders Peirce ya, kemudian di situ ada Dilthey, dan baru nanti Habermas melakukan rekonstruksi ya terhadap beberapa warisan, termasuk di dalamnya ada Sigmund Freud ya, Nietzsche juga, psikoanalisis dan teori sosial kritis ya sebagai titik tolak dari ilmu-ilmu kritis gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada buku ini, kita seperti diajak untuk membaca sejarah epistemologi dalam filsafat ya. Nah, dan sebetulnya kalau kita kembali kepada diskusi kita ya dalam diskusi malam Jumat, ini seperti mengulang beberapa pertemuan awal ya, ketika kita mulai masuk membahas pemikiran Kant, Hegel, Marx, itu kurang lebih kita seperti mengulang lagi beberapa topik yang sudah pernah kita bahas ya. Dan jadi harusnya yang pernah Bapak Ibu yang pernah ikut tidak mengalami kesulitan ya mengikuti topik yang dibahas di dalam buku Habermas, di buku Knowledge and Human Interest ini. Nah, di buku ini di bagian-bagian awal ya,
Habermas memulai dengan krisis dari kritik pengetahuan. Jadi kalau kita berbicara tentang kritik pengetahuan, maka kita sudah tahu bahwa itu adalah topik yang dalam filsafat disebut sebagai epistemologi ya. Epistemologi adalah satu cabang dalam filsafat yang membahas tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu mungkin, sumber-sumber, bagaimana kebenaran pengetahuan bisa dijamin, bagaimana subjek yang mengetahui bisa terhubung dengan objek yang diketahui dan lain sebagainya. Itu pembahasan yang berhubungan dengan epistemologi ya. Dan kurang lebih Kant adalah seorang filsuf modern yang mencoba membahas kembali ya problem epistemologi ini gitu ya. Jadi dalam sejarah filsafat, Immanuel Kant, kalau kita membaca buku Kant ya, Kant itu kan menulis beberapa buku ya dalam filsafat kritisnya itu ya. Ada Critic of Pure Reason, Critic of Practical Reason, Critic of Judgment, dan beberapa buku itu ya, Grundlegung dan sebagainya. Nah, pada saat Kant abad 17 ya, merumuskan pikiran-pikirannya, maka Kant itu memahami pengetahuan ilmiah sebagai salah satu bentuk pengetahuan yang mungkin. Jadi, tapi di samping pengetahuan ilmiah masih ada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan yang metafisik, ada pengetahuan etis, dan pengetahuan estetika, dan lain sebagainya masih banyak. Salah satunya adalah pengetahuan ilmiah. Jadi pada Kant, pengetahuan ilmiah adalah salah satu pengetahuan yang mungkin. Tapi belakangan, pemikir positivistik ya, sejak Auguste Comte, menyebabkan upaya epistemologi, upaya meradikalkan epistemologi Kant yang dilakukan oleh Hegel dan Marx malah menyudahinya. Jadi kan sebagai seorang pemikir epistemologi kan pertanyaan dasar dari seorang Kant itu adalah apa yang memungkinkan manusia bisa mengetahui sesuatu, gitu ya. Salah satu pertanyaan mendasar dari Immanuel Kant itu kan tentang syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Apa yang syarat-syarat yang memungkinkan manusia itu bisa mengetahui gitu ya. Nah, ini disebut sebagai filsafat transendental ya. Artinya apa yang memungkinkan manusia itu bisa mengetahui sesuatu. Nah, ini kan pertanyaan epistemologis ya. Pertanyaan sebenarnya memang terkait dengan epistemologis tapi lebih bersifat transendental. Artinya sesuatu yang memungkinkan pengetahuan itu bisa terjadi. Jadi bukan pengetahuan itu sendiri tapi yang memungkinkan pengetahuan itu terjadi. Ini pertanyaan Kant, dan pertanyaan Kant itu terutama karena Kant adalah seorang pemikir pada era modern yang sudah tercerahkan oleh skeptisisme ya. Jadi kalau kita ingat sejarah filsafat modern, Immanuel Kant itu adalah seorang pemikir yang memang berangkat dari tradisi Jerman ya, rasionalisme, tapi banyak tercerahkan oleh tradisi skeptisisme khususnya yang berangkat dari tradisi Davidium ya. Jadi kalau sebelumnya orang langsung berfilsafat gitu ya, tanpa bertanya tentang apakah akal budi kita punya kemampuan untuk berpikir tentang objek-objek pikirannya gitu ya, tentang Tuhan, tentang jiwa, tentang alam, tentang akal budi, langsung saja main sikat aja gitu ya, nggak pernah bertanya apakah manusia punya kemampuan nggak sih mengkaji objek-objek itu gitu. Nah, karena Immanuel Kant ini sudah terinspirasi ya dari kritik-kritik skeptisisme yang dikembangkan oleh para empiris ya seperti Davidium terutama, maka Immanuel Kant tidak bisa lagi menjadi dogmatis ya dalam menggunakan rasio. Dia selalu
selalu bersifat kritis gitu. Selalu berusaha untuk membatasi penggunaan segala sesuatu secara dogmatis, selalu berusaha untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu secara rasional. Mengapa menggunakan ini, mengapa tidak mau bersifat dogmatis. Dogmatis itu artinya mengambil sesuatu tanpa kita mengerti mengapa begini dan begitu ya. Sementara kritis adalah satu sikap di mana kita bisa memahami. Kalau kita memilih A, kita tahu alasannya. Kalau kita memilih B, tahu alasannya. Kalau kita memilih C, tahu alasannya. Bersifat kritis artinya kita tahu batasan-batasan, termasuk juga kalau akal budi kita memang memiliki kapasitas untuk melakukan satu kegiatan kognitif tertentu dan juga tidak bisa melakukannya. Kita tahu di mana batas-batasnya gitu. Dan persis Kant itu dalam filsafatnya itu melakukan sebuah penelitian ya dalam bidang epistemologi untuk melihat apakah akal budi manusia itu memiliki kemampuan, sejauh mana kemampuan akal budi manusia untuk mengetahui kenyataan gitu ya. Di situ disebut sebagai proyek tentang syarat-syarat pengetahuan dari Immanuel Kant. Nah, nanti kemudian melalui positivisme Comte dan Mach, epistemologi ditelan dan digantikan dengan objektivisme. Jadi kalau pada masa Kant itu yang terjadi kan sebetulnya satu pembalikan ya dari objek ke subjek gitu kan, karena kenyataan itu kita tidak tahu kenyataan pada dirinya. Kita hanya tahu kenyataan sejauh menampakkan diri pada subjek. Jadi subjek itu punya peran penting ya dalam pengetahuan Kant gitu ya. Nah, nanti dalam positivisme Auguste Comte, Ernest Mach, subjek itu kemudian dihilangkan dan kemudian sebaliknya akan mengarah pada objektivisme ya. Subjek diabaikan, manusia tidak penting dan berfokus pada objek. Nanti berfokus pada metode gitu. Nah, ini bagian yang pertama ya, epistemologi sebagai kritik ya atas pengetahuan. Nah, dalam kritik atas rasio murni kan menunjukkan bahwa pengetahuan kita merupakan sintesis antara unsur-unsur a priori atau yang mendahului pengalaman dan unsur a posteriori yang berdasarkan pengalaman. Jadi Bapak Ibu selalu ini pengaruh dari empirisisme dan rasionalisme ya. Kalau empirisisme adalah paham dalam filsafat yang empirisisme adalah paham dalam filsafat yang percaya bahwa fakta-fakta gitu ya, pengetahuan itu bisa dicapai dengan pengalaman indrawi. Sementara rasionalisme adalah paham dalam filsafat yang percaya bahwa kebenaran itu hanya bisa dicapai dengan akal budi. Nah, di antara dua sumber untuk mencapai pada kebenaran ya dalam filsafat kemudian oleh Immanuel Kant digabungkan, disintesiskan ya. Katakan ya kita nggak bisa milih ya, dua-duanya penting gitu. Untuk sampai pada pengetahuan itu harus ada dua-duanya. Nggak bisa pengalaman saja nggak jadi pengetahuan. Atau kalau orang cuma punya otak aja ya, punya akal budi aja nggak ada pengalaman ya nggak akan ada pengetahuan. Misalnya dia punya otak sejak lahir tapi nggak punya pengalaman apa-apa ya pengetahuannya kosong gitu ya. Terus kalau orang bisa mengalami sesuatu tapi otaknya nggak jalan ya, nggak bisa mikir, nggak bisa menangkap, nggak bisa merekam, nggak bisa menganalisis ya nggak bisa dipahami juga. Data itu menjadi data mentah, nggak bisa dianalisis gitu. Maka pengetahuan itu selalu merupakan sintesis antara unsur-unsur a priori disebut istilah Kant ya, dan unsur-unsur a posteriori. Unsur-unsur yang memang mendahului pengalaman
dan juga unsur-unsur yang ada unsur pengalaman. Jadi dua-duanya ada unsur indrawi, ada yang bersifat rasional. Nah, untuk memperoleh pengetahuan rasional, rasio kita menempuh 3 tahap refleksi, katakan ya, untuk sampai pada pengetahuan yang bersifat rasional. Pertama, kita harus melakukan yang disebut sebagai proses pengetahuan pada tahap indrawi. Ini dalam istilah Kant disebut sebagai estetika transendental ya. Ini adalah pengetahuan. Jadi pada tahap pengetahuan indrawi, pengetahuan sudah terdiri dari unsur a priori dan a posteriori. Jadi pada tahap awal, pengetahuan yang muncul antara subjek, kita sebagai subjek yang mengetahui dengan objek ya, selalu sudah merupakan perpaduan. Yang pertama adalah pengetahuan indrawi. Nah, pada pengetahuan indrawi itu selalu sudah merupakan gabungan dari unsur a priori dan unsur a posteriori. Unsur a posteriorinya apa? Unsur pengalamannya, pasti data, kesan-kesan yang muncul dari kenyataan ya. Kalau saya misalnya melihat gunung, melihat kucing, maka kucing, gunung di depan itu memancarkan sesuatu yang kemudian menimbulkan satu kesan kepada diri saya gitu ya. Maka itu menjadi semacam data empiris gitu. Nah, tapi si data empiris itu hadir kepada diri saya pada tahap indrawi juga tidak pernah betul-betul telanjang. Tapi sudah disaring oleh unsur-unsur yang bersifat a priori, katakan ya, yang sudah ada dalam diri subjek, yang disebut sebagai ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu itu ada dalam diri subjek. Ini datanya dari pengalaman empiris, tapi struktur ruang dan waktu itu berasal dari subjek. Jadi sumbangan empirisnya adalah data indrawinya itu, sementara struktur ruang dan waktu itu berasal dari subjek ya, yang bersifat rasional gitu ya. Jadi pada tahap indrawi selalu ada 2 unsur itu ya, tidak pernah salah satunya gitu. Nah, menurut Kant, kenyataan sejati itu tidak bisa diketahui ya. Jadi gunung pada dirinya, kucing pada dirinya nggak tahu ya. Kucing menurut saya dengan kucing menurut teman saya mungkin memunculkan kesan yang berbeda ya. Ya buat saya kucing depan saya itu cute gitu ya. Kalau buat teman saya mungkin serem gitu. Buat yang lain lagi mungkin beda lagi ya. Jadi objek yang sama bisa melahirkan satu kesan yang berbeda tergantung subjeknya ya. Jadi apakah kucing itu cute, apa kucing itu seram, apa kucing itu seperti apa ya nggak tahu gitu ya. Sesuatu pada dirinya nggak diketahui gitu ya. Kenyataan itu selalu merupakan kenyataan yang hadir kepada subjek. Ini problem epistemologis ya. Jadi kenyataan yang sejati kita ya nggak tahu sejati menurut siapa gitu ya. Kucing menurut kucing, ya kucing sendiri nggak tahu kucing menurut dia sendiri seperti apa kan. Sementara ada banyak perspektif tentang kucing ya. Ada 10 orang melihat kucing, ya ada 10 kesan tentang kucing. Maka yang benar itu seperti apa ya? Memang mengandaikan ada sesuatu pada dirinya, cuma kita nggak tahu yang mana gitu ya. Nah ini karena subjek itu penting ya dalam proses pengetahuan. Ada objek, ada subjek, maka subjek itu punya peran penting sehingga benda pada dirinya itu ya nggak bisa diketahui karena ada unsur subjek. Karena subjek ada banyak, maka subjek menjadi penting ya. Nah ini pada tahap yang pertama katakan ya. Nah pada tahap yang kedua ini penting nanti dalam Habermas ya ulasan Kant ini. Pada tahap yang kedua atau disebut dengan pada tahap akal budi ya dalam bahasa Jerman disebut sebagai Verstand. Pengetahuan kita terdiri dari data indrawi yang telah dikenali oleh proses yang awal tadi ya, tapi dibentuk dengan kategori-kategori dalam akal budi. Jadi pada tahap kedua ini itu adalah juga hasil sintesis ya, perpaduan antara hasil dari proses penginderaan tahap pertama dengan
proses berpikir dalam akal budi kita. Jadi kalau tadi murni, tidak murni sih, indrawi sekaligus ada unsur a priori ruang waktu, maka pada tahap kedua ini berada pada level akal budi di mana hasil dari penginderaan tadi diserap lagi oleh akal budi kita dan kemudian dipahami dengan kategori-kategori dalam akal budi kita gitu ya. Nah, ini misalnya pengetahuan itu kemudian muncul dalam bentuk pernyataan-pernyataan ya, atau dalam bentuk keputusan dalam pikiran kita. Misalnya kita akan mengatakan bahwa segitiga memiliki 3 sudut gitu ya. Nah, itu kan pengetahuan ya, pengetahuan tentang satu objek. Ya, segitiga adalah memiliki 3 sudut ya. Kalau memiliki 4 bukan segitiga namanya, apa segi 4. Nah, putusan ini atau proposi ini disebut sebagai keputusan analitis a priori. Karena predikatnya dalam hal ini memiliki 3 sudut diperoleh dengan menganalisis subjek dalam ini segitiga tanpa pengalaman. Jadi untuk mengetahui kebenaran segitiga adalah memiliki 3 sudut, kita nggak perlu melakukan semacam penelitian empiris ya. Ya sudah pasti, namanya segitiga itu pasti sudutnya ada 3. Kalau tidak 3 bukan segitiga namanya ya, segi 4 misalnya gitu ya. Jadi semua segitiga pasti sudutnya ada 3. Nggak perlu diteliti, nggak perlu dikaji di lapangan, sudah pasti. Kalau kita bicara segitiga memiliki 3 sudut, niscaya gitu ya. Jadi itu adalah satu pernyataan yang bisa diketahui tanpa pengalaman, disebut sebagai a priori ya. Nah, tapi kemudian ada juga pengetahuan jenis lain yang oleh Kant disebut sebagai diperoleh dengan dengan contoh yang lain seperti es itu dingin. Ini adalah keputusan yang berbeda ya. Ini sintesis a posteriori. Jadi kalau yang kalimat segitiga memiliki 3 sudut itu disebut analitis a priori. Menganalisis predikat dari subjek yang kita bisa ketahui kebenarannya bahkan tanpa kita observasi di lapangan sudah bisa ketahui ya, gitu ya. Itu analitis a priori. Kalau sintesis a posteriori ya namanya sintesis itu harus disimpulkan dan juga dilihat benar apa enggak dalam pengalamannya gitu. Es itu dingin. Nah, untuk mengetahui es itu dingin ya harus dilihat dari pengalaman ya. Untuk orang bisa tahu es itu dingin ya dari pengalaman ya. Karena konsep dingin tidak tercakup dalam konsep es gitu ya. Jadi dingin itu adalah satu pengetahuan yang bisa diperoleh dengan cara mengalami ya. Maka disebut a posteriori. Nah, problemnya adalah problem dari filsafat Kant itu. Nah, ini agak ini ya. Apa yang memungkinkan sintesis tapi a priori. Jadi bukan mencari apa namanya? Sintesis a posteriori atau yang sebelumnya ya. Analitis a priori bukan, tapi perpaduan dari dua-duanya. Sintesis tapi sekaligus a priori. Nah, misalnya contoh yang muncul dalam hukum-hukum pengetahuan ilmiah kan sebenarnya yang ini ya. Misalnya ada kata-kata hukum segala kejadian ada sebabnya. Ini kan hukum yang dianggap universal ya. Ini adalah satu aksioma yang bersifat sintesis a priori. Mengapa disebut seperti itu? Sebab dalam kalimat itu predikat seperti ada sebabnya menambahkan hal baru pada subjek segala kejadian ya. Dan itu bersifat sintesis. Tetapi predikat itu tidak diperoleh dengan berdasarkan pengalaman.
Karena untuk mengetahui bahwa segala sesuatu pasti ada sebabnya, itu sesuatu yang tidak berasal dari pengalaman ya. Karena kita nggak perlu meneliti seluruh fenomena untuk sampai pada kesimpulan itu. Kita kita sampai pada kesimpulan ya semua hal pasti ada sebabnya, tanpa harus menunggu semua kejadian terjadi ya untuk bisa sampai pada kesimpulan itu gitu ya. Jadi kita tidak memberikan seluruh kejadian baru menyatakan sahihnya kalimat itu. Nah, keputusan sintesis a priori ini banyak dijumpai dalam ilmu alam dan memungkinkan kemajuan kognitif kita. Ini proyek epistemologi kan banyak berkutat dalam pembicaraan tentang persoalan ini ya. Nah, pertanyaan kan kemudian adalah bagaimana sintesis a priori itu mungkin? Tadi ya, pertanyaan tadi. Jawabannya ketekan karena dalam akal budi manusia terdapat unsur-unsur a priori yang disebut sebagai kategori-kategori yang bersintesis dengan data indrawi sebagai unsur a posteriori. Jadi data indrawi itu unsur a posteriori, unsur pengalaman. Sementara akal budi bekerja sebagai unsur a priori. Dan dua-duanya itu bersintesis, saling bahu-membahu sehingga memunculkan pengetahuan, katakan gitu ya. Nah, salah satu kategori itu adalah kategori kausalitas sebab akibat. Jadi, menurut Kant, jika kita melihat sebatang besi dipanaskan dan memuai, maka akal budi kita semua orang akan segera mengatakan satu putusan ya, bahwa oh berarti semua besi jika dipanaskan akan memuai. Atau semua besi memuai karena dipanaskan. Nah, ini padahal yang kita lihat satu fakta ya, ada besi di hadapan kita dipanaskan memuai. Maka akal budi kita mengatakan, wah semua besi kalau dipanaskan pasti memuai. Jadi langsung menyimpulkan ya secara universal, tidak hanya secara khusus kasus besi yang di hadapan mata kita, akal budi kita selalu mengatakan bukan kasus besi di depan mata kita saja yang memuai, tapi seluruh besi kalau mengalami situasi yang sama, dipanaskan dengan panas yang sama, pasti akan mengalami hukum yang sama, memuai juga gitu ya. Nah, hukum kausalitas ini bisa dipahami karena dalam akal budi kita ada kategori sebab akibat gitu ya. Jadi mengapa pemanasan harus dianggap sebagai penyebab pemuaian? Karena mau tidak mau kita memandang ini dalam kategori kausalitas. Jadi dalam pikiran kita memang ada kategori yang memungkinkan kita bisa memahami bahwa akibat A itu disebabkan oleh sebab B. Itu relasi antara A dengan B dalam kategori sebab akibat itu bisa dipahami oleh akal budi manusia. Nah, ini pada tahap kedua ya, yang disebut sebagai pada tahap perstan gitu. Pada tahap ketiga, kemampuan akal budi katakan ada yang disebut sebagai rasio atau pernote ya. Ini yang lebih abstrak lagi, yang pada tahap ketiga, pengetahuan pada tahap ketiga ini adalah hasil sintesis antara keputusan yang dihasilkan pada tahap akal budi, jadi lebih reflektif lagi. Dari sini dihasilkan proposisi dan atau argumen ya. Tapi karena telah berada pada tahap ketiga, unsur a posteriori tidak diterima secara langsung ya, melainkan secara tidak langsung dari akal budi tadi, dari tahap yang kedua. Unsur a priori pada tahap ini adalah idea ya, yang mengatur proposisi menjadi argumentasi. Idea ini hanyalah suatu cita-cita ya, hanya untuk menjamin kesatuan segala bentuk pengetahuan kita. Kita tidak pernah puas selama pengetahuan kita terpisah-pisah. Maka pengetahuan yang khusus akan memberikan sumbangan dalam membentuk gambaran tertentu tentang dunia, jiwa, dan Tuhan ya, kalau dalam istilah Kant gitu ya. Yang kita pahami dan gambarkan sebagai dunia bukanlah data empiris yang bisa dijamah, melainkan ya cuma cita-cita saja. Yang dapat kita rasakan hanyalah air, gunung, panas, mendung, batu, tapi itu semua kemudian dan ini semua bukan dunia ya. Cuma akal budi kita akan mengatakan bahwa keseluruhan itu kalau digabungkan akan menjadi dunia gitu ya.
Jadi akan ada 3 dunia yang masing-masing berbeda secara substantif ya. Ada dunia, ada Tuhan, dan ada jiwa gitu ya. Jadi ini satu abstraksi dari akal, dari rasio yang membagi kenyataan ke dalam tiga idea tadi itu. Nah ini kan ya. Nah pada tahap rasio ini idea yang menjadi kerangka acuan bersintesis dengan proposisi untuk menghasilkan argumen rasional. Inilah pengetahuan teoritis murni. Menurut Habermas, epistemologi Kant merefleksikan secara kritis seluruh pengetahuan manusia. Wilayah penyelidikannya tidak terbatas pada pengetahuan ilmiah saja. Jadi karena Kant itu menguji ya seluruh syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan manusia, dari unsur indrawinya, unsur logisnya, unsur rasional seluruhnya, maka wilayah pengetahuan manusia itu diteliti semua. Jadi semua menjadi bagian dari wilayah penelitian Kant ya, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan ilmiah adalah menjadi bagian dari refleksi kritis dari Kant gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa setelah Kant kemudian muncul filsuf lain ya, yang juga tidak kalah kritisnya adalah Hegel, dan ini juga dibaca oleh Habermas bagaimana kemudian setelah Kant, Hegel juga memberikan satu wawasan baru ya. Jadi kalau Kant itu berjasa dalam bidang epistemologi karena mengembukan pentingnya kritik ya, kritisisme. Jadi Kant tidak pernah mau menerima begitu saja tanpa bertanya dulu, bisa nggak ini dipakai? Boleh nggak? Mampu nggak? Gitu. Selalu bertanya, Kant. Nah, sementara Hegel, salah satu jasa dari Hegel adalah kata Habermas ya, mengemukakan apa yang disebut sebagai gagasan tentang refleksi kritis ya. Jadi Habermas menunjukkan bagaimana Hegel melakukan kritik ya terhadap kritik pengetahuan kan. Hegel bertanya apakah kritik pengetahuan yang dilontarkan oleh Kant sendiri bukan sebuah pengetahuan gitu ya. Di sini Kant mencoba melakukan kritik pengetahuan, tapi kritik pengetahuan itu sendiri tidak pernah dikritik. Nah, Habermas menunjukkan bahwa kritik Hegel atas Kant itu menyingkap yang disampaikan oleh Pak Isironi itu sebenarnya banyak angle ya. Nah, ada yang bocor ya ini ya. Menunjukkan bahwa Bentar, Kang. masih dari bukan emosi tapi kebutuhan membuat universitas. Habermas menunjukkan bahwa kritik Hegel atas Kant itu menyingkap pengandaian terselubung dalam epistemologi, baik mengenai syarat pengetahuan yang sahih maupun tentang subjek pengetahuan. Mengapa? Karena untuk memastikan berfungsinya alat dan seluruh itu tentu ada tolok ukur yang dipakai sebagai standar ya. Nah dari kritik itu Habermas menunjukkan ada satu konsep normatif tentang ilmu pengetahuan yang dianggap sahih sebagai pengandaian pertama. Nah pada zaman Kant, ilmu alam dan matematika melangkah secara pasti dan progresif, maka Kant mengambil keduanya sebagai contoh ilmu yang dapat diandalkan. Tetapi contoh ini juga menjadi ukuran ya. Artinya dari contoh ini Kant menarik kesimpulan tentang kemampuan kognitif kita. Jadi Kant menyatakan metafisika itu melampaui batas kemampuan rasio kita, maka apa yang disebutnya sebagai batas di sini tidak lain sebetulnya adalah bias-bias dari cara pandang pengetahuan matematis dan pengetahuan fisika ya, yang sebetulnya adalah standar dari pengetahuan ilmiah pada zaman itu. Jadi kalau kita mengingat kembali misalnya Immanuel Kant ya, kemudian Newton, alam berpikir pada masa itu ya, itulah cara berpikir matematis dan fisika ya yang berkembang pada masa itu, dan kemudian mengatakan metafisika sebagai tidak mungkin ya karena memang mencerminkan standar normatif berpikir pada masa itu ya. Pengandaian tersembunyi yang kedua adalah
Ini yang kedua ya, kritik Habermas yang berangkat dari Hegel adalah pengertian tersembunyi. Yang kedua adalah satu konsep normatif tentang ego ya. Kan membayangkan ada satu subjek pengetahuan yang serba jadi dan lengkap. Subjek pengetahuan semacam ini dapat mengetahui objeknya lepas dari konteks sejarah tertentu. Subjek sendiri mengatasi sejarah ya. Dalam pandangan Kant, tak ada proses historis pengetahuan. Di sini Kant memisahkan pengetahuan teoris murni dari pengetahuan praktis. Ini kritik Hegel terhadap Kant ya. Di sini yang dikemukakan oleh Habermas ya. Maka menurut Habermas ya, dalam fenomenologi roh kita sudah pernah membahas, Hegel menunjukkan bahwa kesadaran kritis atau subjek pengetahuan itu tidak serba jadi, melainkan berada dalam proses pembentukan, Bildung istilahnya ya. Kesadaran itu tidak sekali jadi, melainkan berada dalam proses menjadi, becoming, menjadi sadar ya. Dengan demikian, kesadaran kritis itu masih dapat ditelusuri asal-usulnya, karena bersifat historis ya. Dalam hal ini, Hegel menempatkan subjek dalam proses pembentukan diri atau dalam perjalanan sejarah manusia. Dalam buku Fenomenologi Roh, Hegel melukiskan bagaimana kesadaran memahami asal-usulnya sendiri. Menurut Hegel, titik tolak kegiatan refleksi adalah rasa kepastian ya terhadap objek yang langsung kita sadari secara indrawi. Dari rasa kepastian ini merupakan kesadaran kita sehari-hari terhadap objek di sekeliling kita yang kita alami secara langsung. Jadi kesadaran ini bersifat elementer ya, mendasar, dan bertolak dari kesadaran ini terjadilah refleksi. Kesadaran yang lebih tinggi dan lebih kompleks ya. Mulai dari kesadaran diri sampai kesadaran sosial umat manusia, muncul hukum, moralitas, dan berakhir pada pengetahuan absolut ya. Dalam Hegel berakhir pada pengetahuan absolut, idealisme Jerman. Nah, dalam penilaian Habermas, dengan mengklaim kesadaran kritis sebagai pengetahuan absolut, fenomenologi Hegel bukannya meradikalkan epistemologi, melainkan menyudahinya. Dengan itu, Hegel tidak melakukan kritik terhadap ilmu pengetahuan sebagai salah satu kategori pengetahuan yang mungkin, melainkan mengakhiri ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan tentang pengetahuan absolut. Di sini Hegel mendewakan pengetahuan ilmiah ya. Hegel itu, kata Habermas, adalah anak zamannya. Dia percaya pada kemampuan akal budi manusia, percaya pada rasionalitas manusia ya, bahwa segala sesuatu bisa sampai pada pengetahuan absolut ya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Habermas, kritik pengetahuan dilanjutkan oleh Marx ya. Setelah Kant, Hegel, baru Marx. Bagi Marx, unsur kritis dalam idealisme Hegel belum menginjak kenyataan konkret masyarakat. Kesadaran kritis harus diarahkan pada masyarakat yang tertindas dan terasing. Kritik Hegel mengambang karena bagi Hegel yang nyata itu pikiran, dan kenyataan lain tak lain dari pikiran ya. Jadi yang real itu adalah pikiran dalam Hegel. Menurut Marx, bukan pikiran, melainkan alamlah dasar terakhir dan mutlak bagi pikiran. Pikiran tergantung sama sekali pada alam dan bukan sebaliknya ya. Jika Hegel menempatkan pengetahuan kita dalam konteks proses pembentukan diri kesadaran, Marx berhasil menempatkan pengetahuan kita dalam proses material yang terjadi dalam masyarakat yang konkret. Proses material ini adalah satu aktivitas indrawi manusia atau disebut dengan kerja ya. Nah, menurut Habermas, Marx memandang kerja tidak hanya sebagai kategori dasar eksistensi manusia, tapi juga merupakan kategori epistemologi ya. Pengetahuan dan diwujudkan di dalam dan melalui kerja. Maka dalam Marx, pengetahuan bertautan dengan praksis. Jadi bagaimana cara manusia mengetahui itu terhubung dengan bagaimana manusia berrelasi dengan alamnya, dengan lingkungannya gitu ya. Nah, Habermas memberikan penafsiran baru terhadap materialisme Marx di sini ya. Marx memandang kerja sebagai paradigma pengetahuan, tetapi Habermas juga menunjukkan adanya aspek interaksi yang akhirnya direduksi oleh Marx pada kerja ya. Jadi Marx sebenarnya sudah memberikan ruang ya terhadap dua kemungkinan itu antara
antara kerja dan komunikasi, tapi kemudian komunikasi itu direduksi semata-mata hanya pada kerja gitu ya. Ini yang nanti kritik Habermas terhadap Marx juga. Jadi Marx sendiri membedakan dua dimensi yang berkaitan, yaitu kekuatan produksi atau kemajuan ilmiah dan teknis, dan hubungan produksi ya, atau kontrol sosial atau relasi sosial. Jadi ada relasi sosial dan juga ada kekuatan produksi yang hubungan produksi tadi ya. Nah, proses pembentukan manusia diletakkan Marx dalam kedua dimensi tadi. Jadi antara hubungan dengan alam dalam bentuk kerja dengan relasi antar hubungan sesama manusia ya, relasi produksi dengan relasi dengan alam. Manusia itu berkembang dalam kedua dimensi itu dalam Marx. Nah, menurut Habermas, epistemologi dalam filsafat itu kemudian sungguh-sungguh diakhiri secara filosofis dalam filsafat dalam positivisme Auguste Comte dan Ernest Mach ya. Jadi kalau dalam Kant, Hegel dan Marx memang ada kritik pengetahuan, kritik epistemologi, tapi kritik epistemologi itu menjadi kematian bagi epistemologi dalam positivisme Auguste Comte dan Ernest Mach ya. Jadi Kant, Hegel dan Marx itu masih memiliki subjek pengetahuan sebagai sistem acuan bagi pengetahuan kita. Kant tadi memahaminya sebagai ego transendental ya. Hegel memahami sebagai roh. Marx melihatnya sebagai kerja gitu ya. Ketiga filsuf Jerman ini masih melihat ada poin penting antara subjek dengan objek dalam pengetahuan. Nah, dalam positivisme ya, Auguste Comte, Ernest Mach dan lain-lain, subjek pengetahuan sudah kehilangan perannya. Sebagai gantinya, filsafat mengarahkan dirinya pada ilmu pengetahuan modern sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan yang independen dan mencukupi dirinya sendiri. Refleksi subjek pengetahuan atas pengetahuannya digantikan dengan penyelidikan atas metodologi dan prosedur ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, dalam positivisme, menduduki fungsi pengetahuan ya. Dalam arti ini, Auguste Comte dan Mach menyudahi epistemologi dan menggantikannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Habermas, dengan berpijak pada positivisme, Comte dan Mach sebetulnya tidak melampaui metafisika, tapi menjadikan positivisme sebagai satu-satunya metafisika. Positivisme tidak adalah ontologi tentang yang faktual, istilah Habermas ya. Nah, menurut Habermas, ini adalah ilusi objektivisme ya, karena positivisme menipu ilmu pengetahuan dengan gambaran dunia otonom yang terdiri atas susunan fakta yang dapat diindra. Karena hanya fakta yang dianggap ada, maka positivisme lain dari ontologi tentang fakta. Tapi dengan ilusi objektivisme ini, subjek pengetahuan tak sanggup melakukan refleksi atas pengetahuannya karena jalan masuk ke dalam kenyataan telah dipagari dengan patok-patok positivisme tadi ya. Jadi setelah menjelajahi pemikiran Kant, Hegel, Marx, Comte, Marx, Habermas menemukan dua jenis kritik ya. Pertama, kritik dalam pengertian transendentalisme Kant sebagai refleksi atas syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Perkataan tindakan kita sebagai subjek yang mengetahui, subjek yang berbicara dan bertindak. Yang kedua, kritik dalam pengertian Hegel dan Marx ya, sebagai refleksi diri. Jadi kritik itu ada dua jenis, jadi disebut sebagai transendentalisme ala Kant. Yang kedua, kritik sebagai refleksi diri. Dalam pengertian yang kedua ini, kritik berarti refleksi atas kesadaran palsu. Dalam arti ini, kritik berarti satu refleksi atas hambatan yang dihasilkan secara tak sadar yang menyebabkan subjek atau pribadi menundukkan dirinya kepadanya dalam proses pembentukan dirinya ya. Ini soal alienasi di sini ya. Nah, Bapak Ibu semua, untuk menjelaskan, nah ini nanti ada 3 ya, saya langsung saja ke intinya, karena udah mau jam 9. Habermas kemudian menyebut ada 3 kepentingan dari 3 jenis ilmu-ilmu yang berkembang dalam ilmu-ilmu di dalam ilmu modern ya. Jadi mulai analisis dari perkembangan epistemologi tadi, kemudian Habermas menemukan ada 3
epistemologi. Ada 3 jenis epistemologi yang disebut sebagai, yang pertama adalah Habermas menemukan disebut sebagai ilmu-ilmu empiris analitis, yang kedua disebut ilmu-ilmu historis hermeneutis, yang ketiga adalah ilmu-ilmu kritis ya. Jadi Habermas menemukan jenis-jenis pengetahuan, ada 3 jenis pengetahuan yang tidak bisa direduksi pada salah satunya gitu, karena metodenya berbeda, kemudian jenis datanya berbeda, maka kepentingannya pun berbeda. Bagaimana manusia mengembangkan jenis pengetahuan itu juga berbeda. Nah, yang pertama disebut sebagai ilmu-ilmu empiris analitis. Nah, dengan mengkaji para pemikir seperti Charles Sanders Peirce ya, yang termasuk dari para pemikir positifis ya, yang mengembangkan logika penelitian. Nah, Habermas ini menemukan bahwa dengan mengkaji struktur logika penelitian yang berkembang ya dalam pemikiran Charles Sanders Peirce, termasuk juga para pemikir positivisme lainnya, Habermas menemukan bahwa sebetulnya proses penelitian ilmiah itu tak dapat dilepaskan dari kehidupan konkret sehari-hari. Karena kegiatan ilmiah adalah salah satu kegiatan hidup itu sendiri. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengatur tindakan kita untuk mengantisipasi peristiwa yang menghadang. Sebagian besar tindakan kita merupakan hasil konsensus yang dicapai secara intersubjektif. Dalam satu proses penelitian, menurut Sanders Peirce yang dikaji oleh Habermas, kemajuan kognitif yang dicapai secara akumulatif oleh ilmu-ilmu alam juga merupakan hasil konsensus intersubjektif dari kalangan para ahli dalam proses penelitian. Jadi kalau mengacu kepada ulasan Habermas, sebetulnya ilmu-ilmu empiris analisis ini bekerja ya dengan maksud praktis yang berbeda nanti dengan ilmu-ilmu sosial humaniora. Nah, di sini Habermas banyak bukan berhutang ya, banyak menimba inspirasi dari tokoh hermeneutis William Dilthey, seorang penafsir Hegel juga sebetulnya, seorang neo-Kantian, William Dilthey, yang dalam pemikiran Dilthey ini kemudian dia membedakan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu humaniora ya. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai Naturwissenschaften sama Geisteswissenschaften ya, antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu humaniora. Dan Dilthey membedakan kedua jenis ilmu itu. Kalau ilmu-ilmu alam itu tujuannya adalah bersifat nomotetis ya. Nomotetis itu mencari hukum umum. Nomotetis ya, mencari hukum yang umum kapanpun dimanapun. Tadi seperti besi kalau dipanaskan memuai, itu nomotetis ya, mencari hukum gravitasi, hukum macam-macam, itu nomotetis. Nah, sementara ilmu-ilmu humaniora disebut ideografis ya. Yang digali bukan hukum umum tapi menggali makna, karena setiap orang, setiap masyarakat memiliki cara pemaknaan yang berbeda terhadap satu fakta gitu ya. Dan untuk sampai pada jenis pengetahuan tadi juga berbeda metodenya. Kalau sampai pada pengetahuan nomotetis itu menggunakan metode Ekelaran, istilahnya dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Dilthey ya. Ekelaran itu artinya explanation ya, penjelasan yang bersifat analitis. Sementara Pesteyen itulah menafsir ya, historis hermeneutis, kita menafsirkan. Jadi kalau Ekelaran itu menjelaskan, kalau Pesteyen itu menafsir. Kalau Ekelaran ya objektif ya, seperti kita menganalisis tanah, ya tanahnya ya dijelaskan apa adanya, semua orang akan sampai pada kesimpulan yang sama. Menjelaskan tentang air, menjelaskan tentang udara, menjelaskan tentang realitas alam, itu ya semua akan sama. Tapi kalau sudah bicara tentang lukisan, bicara tentang politik, bicara tentang olahraga gitu ya, tentang simbol-simbol, maka sangat tergantung ya pada pemaknaan subjektif, pemaknaan kultural. Maka yang terjadi adalah bukan menjelaskan seperti kita menjelaskan benda-benda fisik, tapi tujuannya adalah memahami makna dari subjek atau kolektivitas yang menciptakan
simbol-simbol itu. Maka Pesteye adalah metode yang kemudian dianggap tepat karena dia berorientasi pada pemahaman, sementara Ekelaran adalah metode untuk mengkaji alam gitu ya. Maka dalam Biotai ada perbedaan antara ilmu-ilmu humaniora dan ilmu alam, di mana ilmu alam tujuannya adalah dianggap untuk instrumental ya, sukses, teknis, analitis, sementara ilmu-ilmu sosial humaniora adalah tujuannya adalah memahami ya, menafsirkan makna gitu. Nah, kemudian Habermas juga menemukan ada satu jenis ilmu yang ketiga, terutama ini terinspirasi dari Marx dan juga Freud ya, yang disebut sebagai ilmu kritis ya. Kita tahu psikoanalisis itu kan tujuannya adalah melakukan penyadaran. Jadi kalau dalam psikoanalisis itu kan kalau ada orang mengalami neurosis ya, mengalami trauma gitu kan, karena ada punya pengalaman buruk gitu kan, kemudian diajak dialog dengan asosiasi bebas, orang kemudian menjadi sadar ya dari traumanya, dia mulai tercerahkan, oh ternyata saya selama ini salah ya, misalnya menjadi depresi gara-gara setelah saya sadar bahwa itu udah hal yang keliru udah ya, akhirnya kemudian saya tercerahkan. Awalnya tidak sadar menjadi sadar. Nah, ini artinya awalnya tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, artinya psikoanalisis itu punya dimensi yang bukan hanya menjelaskan, bukan hanya menafsirkan, tapi juga melakukan kritik ya. Maka dari Marx dan Freud kemudian Habermas juga menemukan bahwa ilmu-ilmu kritis punya dimensi lain ya dalam kepentingan dunia praksis, yaitu untuk melakukan kritis. Jadi dari ketiga jenis pengetahuan yang berkembang dalam sejarah ya, terutama dalam sejarah modern, Habermas kemudian menemukan 3 jenis pengetahuan, yang ketiga jenis pengetahuan sama-sama tidak bisa sebetulnya lepas dari kepentingan. Masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang pertama tadi disebut ilmu-ilmu empiris analitis yang punya tujuan untuk sukses ya, untuk mengatasi bagaimana manusia survive di alam ini, bekerja gitu ya. Yang kedua adalah ilmu-ilmu historis hermeneutis, ilmu-ilmu humaniora. Tujuannya untuk memahami nilai-nilai gitu ya, memahami kenyataan sosial. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu kritis. Itu tujuannya adalah emansipatoris ya. Kalau ada semacam kesadaran palsu, kalau ada orang mengalami neurosis, maka itu disadarkan. Yang supaya awalnya nggak sadar gitu menjadi sadar. Ini ilmu-ilmu kritis. Ini Marx, Freud, dan Nietzsche memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu kritis. Itu yang bisa saya dapatkan ya dari ulasan Habermas di buku Knowledge and Human Interest. Mungkin nanti bisa kita dalami dalam tanya jawab. Terima kasih banyak, Tani. Terima kasih Kang Iqbal atas pemaparan yang cukup menarik saya kira mengenai bagaimana pertautan ilmu pengetahuan ini ya dengan kepentingan jargon Habermas. Tadi Kang Iqbal sudah menyampaikan bagaimana kritik Habermas atas positivisme. Memang paradigma interpretif, konstruktivis, dan kritis juga itu lahir dari ketidakpuasan terhadap paradigma positivistis ya. Jadi kalau kita kenal ada post-positivistis, dan post-positivistis. Dan ini juga tadi Kang Iqbal menyinggung soal bagaimana fenomenologi kesadaran itu juga menjadi kajiannya dari jargon Habermas. Kemudian bagaimana epistemologi Kant sebagai kritik atas ilmu pengetahuan, kemudian kritik Hegel atas Kant sebagai usaha radikalisasi kritik, yang terakhir bagaimana metakritik Marx atas Hegel, kemudian pada akhirnya berakhirnya epistemologi dalam positivistik Comte dan Mach. Kemudian kepentingan teknis ilmu-ilmu empiris dan analitis, dan bagaimana juga kepentingan praktis ilmu-ilmu
historis, hermeneutis tadi sudah disampaikan oleh Kang Iqbal. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berdiskusi atau bertanya mengenai pemikiran jargon Habermas ini, disampaikan lewat chat boleh, atau ada yang mau dialog interaktif juga boleh. Ya, saya boleh Bu. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menarik sekali tadi disampaikan oleh pemantik mengenai pemikiran Jürgen Habermas ini. Bagi saya memandang Habermas itu sangat kompleks karena kritiknya Habermas itu meluas, baik itu pada aspek pemikiran teori klasiknya maupun pada tokoh-tokoh modern ini. Kenapa kompleks? Karena intisari dari ketika saya membaca Habermas itu bagaimana Habermas mengkampanyekan satu konstruksi teori yang dikenal dengan teori tindakan komunikatif itu. Nah, dalam perspektifnya Habermas juga pula tadi disinggung terkait dengan bagaimana Habermas mengkritik Marx. Nah, bagaimana kerja proposifnya yang dibayangkan oleh Marx, lalu kemudian Habermas kini. Nah, persoalannya adalah saya melihat Habermas, bagaimana Habermas membangun satu antitesis yang dari kritik-kritik itu melahirkan satu bagan teori Habermas itu. Saya mau minta pandangan Bapak terkait dengan bagaimana Habermas melihat persoalan the life world, bagaimana kehidupan dunia itu menurut Bapak dalam perspektif Habermas. Yang kedua adalah bagaimana Habermas melihat tentang sistem. Dan yang ketiga, integrasi sosial dan integrasi sistem itu. Yang terakhir, ini konsep-konsep kuncinya. Yang terakhir adalah kolonisasi. Saya kira 4 konsep kunci ini bagaimana dipreteli oleh Habermas. Saya minta pandangan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Pak Cipas, sangat bagus sekali ya saya kira, dan pasti juga ini favoritnya Pak Cipas ya, Habermas ini. Silakan Kang Iqbal, boleh langsung direspon. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dari saya lihat tadi sepertinya cukup akrab dengan pemikiran Habermas ya, dari caranya menyampaikan pertanyaan. Jelas bukan orang yang baru sehari 2 kali berkenalan dengan Habermas. Sepertinya Bapak barusan juga adalah pengamat pemikiran Habermas ya. Jadi lebih banyak sharing terkait dengan pikiran Habermas gitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau saya sih memang melihat salah satu hal yang menarik dari Habermas itu adalah kemampuannya mengambil inspirasi dari berbagai sumber-sumber teoritis yang berbeda ya, sehingga kemacetan yang dialami oleh pendahulunya bisa teratasi oleh Habermas karena memiliki sumber inspirasi yang jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau orang seperti Horkheimer, Adorno atau Marcuse misalnya terbatas pada Marxisme gitu ya, Hegel, Marx, Kant, maka Habermas jauh lebih luas sumber inspirasinya, sehingga potensi untuk mendapatkan jalan keluar jauh lebih banyak ketimbang pendahulunya. Dan betul kalau kita melihat terobosan Habermas itu sebetulnya juga hampir punya akar yang sama sebenarnya. Kalau kita melihat misalnya teori tindakan komunikatif tadi ya, yang memang menjadi pijakan Habermas, itu sebetulnya kan
kalau kita melihat pada Hegel sebenarnya sudah ada ya. Kalau kita lihat dalam Hegel, makanya nanti dalam Marx kan teori komunikasi muncul dari seorang sosiolog Amerika yang banyak terinspirasi oleh Hegel juga, yaitu George Herbert Mead kan. Mead menulis satu teori sosial yang menarik tentang pikiran, diri dan masyarakat ya, yang banyak terinspirasi dari Hegel, tapi kemudian dipadukan dengan pragmatisme di Amerika. Nah, tapi perkembangan teoris ini kemudian banyak membantu Habermas memahami tentang perkembangan teori tindakan komunikatif. Jadi kalau dalam Habermas ada teori tindakan komunikatif, maka unsur yang paling berpengaruh di dalam teori ini adalah Mead ini ya, George Herbert Mead. Dan dari mana asal usul Mead ini? Ya dari Hegel juga ujung-ujungnya gitu ya. Nah, yang menarik adalah pada Mead ini inspirasi Hegel yang kemudian banyak dikembangkan adalah soal bagaimana proses sosialisasi ya, bagaimana pikiran berkembang gitu ya dalam yang disebut sebagai rule taking, role playing dalam sosiologi itu ada penjelasan seperti itu ya. Artinya pikiran itu dikembangkan secara sosial sehingga intersubjektivitas itu memiliki peran penting ya dalam proses mengembangkan kesepahaman, norma-norma gitu ya. Jadi intersubjektivitas itu terjadi karena dalam kehidupan sosial manusia itu cenderung punya kapasitas untuk bisa saling memahami satu sama lain, punya kapasitas untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Rule taking dan rule playing itu adalah satu kapasitas linguistik ya manusia untuk bisa berperan, berelasi secara sosial. Itu kompetensi yang diniscayakan ada dalam masyarakat. Nah, kemampuan komunikatif dalam istilah Habermas ini adalah prasyarat bagaimana orang bisa melakukan relasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang jadi problem adalah dalam konstruksi teori kritis sebelum Habermas, dimensi komunikatif ini tidak muncul karena praksis itu semata-mata diidentikan dengan kerja ya. Kalau kita mengacu minggu lalu gitu ya. Sebetulnya dalam Marx, kalau tadi kita membaca kembali Habermas, sebenarnya dalam Marx itu kan ada dua dimensi kehidupan manusia gitu ya. Ada yang disebut sebagai kerja, kekuatan produksi, force of production, sama relation of production. Jadi ada kekuatan produksi, yaitu adalah organisasi produksi di mana manusia berrelasi dengan alam, yang dalam bahasa Habermas disebut sebagai sistem ya, subsistem. Sementara yang kedua adalah disebut sebagai relation of production, relasi antara manusia yang dalam bahasa Habermas ya banyak terkait dengan dunia kehidupan ya. Nah, dalam prakteknya dunia kehidupan yang harus dijalankan secara komunikatif ya, dengan tujuan mencapai pemahaman timbal balik gitu ya. Tapi justru dijalankan dengan paradigma kerja seperti manusia berrelasi dengan alam, sehingga tujuan untuk mencapai saling pemahaman aktor-aktor sosial tidak terjadi. Yang terjadi adalah justru eksploitasi. Karena relasi antara satu manusia dengan manusia lain semata-mata ditujukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Jadi paradigma kerja kemudian mengalahkan, menyingkirkan paradigma yang lain, yaitu memiskinkan paradigma komunikatif, sehingga kerja menjadi satu-satunya paradigma dalam relasi sosial gitu. Sehingga terjadi semacam kolonisasi ya, istilah Habermas, kolonisasi dunia kehidupan yang harusnya dijalankan dengan proses yang bersifat komunikatif, tapi justru dipenuhi dengan tindakan yang bersifat instrumental, strategis gitu ya. Bukan untuk dijalankan dengan saling memahami, satu tindakan komunikatif saling memahami satu sama lain, tapi justru saling memanfaatkan, saling melakukan kekerasan, sehingga yang terjadilah relasi konfliktual, sehingga masyarakat
Yang ada adalah proses rasionalisasi berjalan timpang, karena yang mengalami rasionalisasi hanya pada wilayah sistem ya, tapi pada wilayah dunia kehidupan tidak mengalami proses rasionalisasi, karena rasionalisasi dalam wilayah dunia kehidupan harusnya dijalankan dengan paradigma komunikatif. Ini sesuatu yang timpang, kata Habermas. Pada masa kapitalisme lanjut, proses praksis bersebelah hanya pada bagaimana manusia kemudian didominasi oleh rasio yang seperti manusia bekerja dengan alam. Itu barangkali yang bisa saya jawab ya dari apa yang disampaikan. Nanti kalau kurang jelas bisa ditambahkan, dan kita masih punya waktu di beberapa minggu depan untuk menjabarkan konsep-konsep Habermas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Iqbal atas tanggapannya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kang Iqbal agak nggak enak badan. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Mau berdiskusi mengenai pemikiran jargon Habermas mengenai Saya, Pak. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada moderator dan salam hormat kepada Bang Iqbal sebagai pemantik. Tanpa perkenalan sudah Bang. Ini cukup menarik, memang cukup menarik ketika kita bicara Habermas, apalagi berbicara masalah pertautan pengetahuan dan kepentingan. Bagaimana orang-orang aliran positivistik ketika ingin memisahkan antara pengetahuan dan kepentingan. Sehingga Jürgen Habermas membagi kepentingan itu menjadi tiga, kalau nggak salah begitu Bang. Nanti bisa dibenarkan atau disalahkan, kalau salah bisa disalahkan, bisa dikritik. Habermas membagi kepentingan itu tiga. Yang pertama, kalau nggak salah ingat, ada kepentingan teknis, ada kepentingan praksis, dan ada kepentingan emansipatoris. Sehingga dalam tiga kepentingan itu yang diinginkan oleh Jürgen Habermas adalah kepentingan emansipatoris. Itu dari Habermas. Sehingga memang benar yang dikatakan oleh penanya pertama bahwa bicara Habermas ini bicara pemikiran yang komplit, karena memang corak pemikiran Frankfurt memang teori kritis yang Habermas sebagai generasi kedua di mata Frankfurt setelah Horkheimer, Adorno, dan Herbert Marcuse. Pertanyaan saya, bagaimana konsep besar dalam komunikasi Habermas yang diinstrumenkan oleh Habermas dalam teori komunikasinya itu? Sebenarnya begini Bang, bagaimana konsep besar dari komunikasi Habermas gitu? Tuh, yang saya nggak paham dari Habermas itu sebenarnya pemikiran bagaimana konsep besar dari komunikasinya Habermas itu. Karena saya tadi tidak, mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Iqbal di awal karena saya telat tadi. Baik, terima kasih Mas Rojak. Mas Rojaki semua nih. Iya Bang, betul Bang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Sama ini dari segi pertanyaan ini bukan pertanyaan orang awam lah. Ini pertanyaan orang yang udah biasa baca buku Habermas ini sepertinya ya. Mas Rojaki ini sebelumnya sudah membaca beberapa buku Habermas, sudah mengulas. Memang kalau kita melihat ulasan Habermas itu kan selama ini kan kita berbicara tentang relasi sosial ya. Relasi sosial dalam masyarakat. Apakah betul relasi sosial itu dalam bertindak manusia itu selalu didasarkan pada motif self interest, kepentingan diri gitu. Jadi dalam bertindak semata-mata seluruh tindakan sosial itu semata-mata hanya diarahkan oleh satu niat untuk mencapai terpenuhinya kepentingan diri ya. Kepentingan diri ya tadi ya,
mungkin kalau sukses dalam ekonomi, dalam politik, dalam relasi sosial, kalau punya tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien gitu ya. Nah, kata Habermas, sebetulnya kalau kita berbicara tindakan sosial selalu punya dua tujuan. Pertama, kalau relasinya dengan alam ya tujuannya adalah manusia terbebas dari kemiskinan, terbebas dari rasa takut ya. Kita bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Nah, itu jelas yang dimaksud kerja oleh Marx adalah itu ya. Kita tercukupi sandang pangan papan, tapi tindakan sosial bukan hanya itu. Tindakan sosial ketika kita melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan tidak semata-mata tujuannya hanya untuk terpenuhinya sandang pangan papan, tapi juga dalam bertindak seringkali juga kita dilakukan dengan tujuan dan motif-motif bukan untuk pemenuhan sandangan pangan papan, tapi untuk saling memahami satu sama lain ya. Kalau kita di jalan gitu ya, menyapa orang gitu ya, seringkali ya tidak punya tujuan untuk kepentingan apa-apa. Kalau demi kepentingan apa-apa kan misalnya kita melakukan satu tindakan supaya ada manfaatnya ya, ada feedbacknya. Kalau kita berbuat baik ya mungkin kita bisa melakukan komunikasi barang yang kita punya, pemasaran gitu. Tapi juga banyak dalam kehidupan sosial kita melakukan aktivitas yang tujuannya adalah semata-mata kita ya untuk bisa saling memahami satu sama lain ya. Bertindak karena kita sebagai satu aktor yang berbicara, yang punya makna, yang rasional, yang rasionalitasnya dibentuk karena kita bisa membentuk makna gitu. Bukan semata-mata kita sebagai organisme yang hanya dipaksa untuk bertahan hidup, tapi kita juga manusia yang bisa membentuk makna sehingga dalam proses bertindak mau nggak mau kita perlu berkomunikasi satu sama lain ya dengan secara intersubjektif. Maka dalam bertindak kita menciptakan segala sesuatu bersama-sama dengan yang lain. Kita mendapat sesuatu, melakukan sesuatu juga dilakukan secara intersubjektif dengan yang lain ya. Jadi dalam kerangka Habermas yang saya pahami, dalam teori tindakan itu sebenarnya manusia memiliki satu potensi emansipatoris yang bukan semata-mata bisa membebaskan manusia dari keterbatasan alamiah sandang pangan papan, tapi juga mampu membebaskan manusia dari ketidakbebasan yang bersifat sosial akibat penindasan. Karena ketidakbebasan kan ada dua, ketidakbebasan yang bersifat alamiah karena mungkin tidak adanya makanan, minuman, penyakit gitu ya, atau yang bersifat penindasan sifat sosial, entah itu kesenang-wenangan politik atau kesenang-wenangan sosial. Nah, dua-duanya bisa diatasi ya. Yang pertama diatasi dengan kecanggihan yang bersifat teknis. Yang kedua bisa diatasi dengan kecanggihan yang bersifat komunikatif gitu. Nah, problemnya adalah selama ini kita kurang mengabaikan ya kompetensi komunikatif sehingga seolah-olah problem-problem masyarakat tuh cukup diatasi dengan rekayasa yang bersifat teknologis gitu. Padahal banyak problem-problem bersifat politis, komunikatif yang perlu dibicarakan. Maka isu-isu tentang demokrasi, civil society, human right ya, kemudian perbincangan di ruang publik memiliki peran penting dalam teori sosial Habermas karena lewat komunikasi intersubjektif yang bebas kepentingan itulah proses rasionalisasi dalam masyarakat bisa dijalankan dengan baik sehingga rasionalisasi pada dunia kehidupan bisa berjalan dengan seimbang ya, bukan hanya beras sebelah rasionalisasi pada sistem tapi dalam dunia kehidupan tidak berjalan dengan baik. Dua-duanya harus seimbang. Dalam sistem rasionalisasi berjalan dengan efektivitas dan efisiensi, dalam dunia kehidupan rasionalisasi dijalankan dengan semakin terwujudnya masyarakat komunikatif antara aktor dengan yang satu dengan yang lain dijalankan dengan komunikasi yang baik ya. Itu saja sih Teh Neni. Oke, terima kasih. That's the point ya Kang ya, bahwa aspek komunikasi ini menjadi sangat rasional dan penting sekali bagi adanya sebuah emansipasi.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu, kepada siapa lagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Atau tidak hanya bertanya sih, sebetulnya bisa juga menanggapi. Mungkin di sini juga ada banyak partisipan yang baru begitu ya, bergabung di kajian filsafat malam Jumat ini, saya persilahkan. Oh iya, untuk link absen nanti di akhir acara akan dikirimkan oleh admin dari Genial ID ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Saya kira kalau tidak ada, Kang Iqbal mungkin bisa closing statement, Kang. Untuk pertemuan di malam ini, sebelum nanti minggu depan kita juga akan membahas apa, mungkin bisa juga disampaikan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk para peserta ya yang sudah sampai hari ini hadir, dan juga pada para komentator tadi menyampaikan sharingnya, sharing yang sangat penting menurut saya yang disampaikan oleh dua dari komentator. Minggu depan kita masih akan dengan Habermas ya, masih 2-3 kali pertemuan, jadi minggu depan mungkin akan fokus pada pembahasan tentang etika diskursus ya. Etika diskursus adalah satu topik penting dalam pemikiran Habermas. Habermas menulis satu buku khusus, diskur etik, itu penting. Itu juga nanti jadi pijakan Habermas merumuskan demokrasi deliberatif ya dari gagasan etika diskursus. Jadi kalau seperti apa teori tindakan komunikatif kalau diaplikasikan dalam etika diskursus, itu ada nanti minggu depan kita akan bahas dalam satu pertemuan khusus. Demikian ini, terima kasih banyak, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kang. Terima kasih. Akhir kata memang Habermas ini antara pengetahuan manusia tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks historis gitu ya, di mana memang subjek pengetahuan itu berada. Karena pengetahuan manusia selalu dihasilkan dari singgungan subjek pengetahuan dengan alam luar yang kita sebut juga sebagai sintesis, dan singgungan ini kemudian membuat dan mempunyai dua sisi sekaligus, empiris sekaligus juga transendental, yang kemudian Habermas menemukan konsep kepentingan yang mendasari pengetahuan manusia, teknis, praksis, dan emansipatoris. Kepentingan inilah yang kemudian mengarahkan cara manusia untuk menghadapi dunia luarnya, yang kemudian memunculkan pengetahuan. Dan aspek komunikasi adalah hal yang paling krusial bagi adanya sebuah emansipasi. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya untuk bergabung di Zoom meeting malam Jumat ini. Kita bertemu di pekan depan tentu dengan bahasan yang tidak kalah menariknya dari hari ini. Terima kasih Pak. Iya Pak Denny ada grupnya ya. Nanti mungkin bisa di-invite juga oleh Pak Nehem. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Mbak Mas. Sampai ketemu minggu depan ya.